Kenapa? Kalau orang sudah bersyahadat, bersaksi, ya harus menjalankan itu. Rukun Islam dan rukun iman. Kenapa? Kalau orang sudah bersyahadat, bersaksi, ya harus menjalankan itu. Rukun Islam dan rukun iman. Harus mempercayai qadar dan qada gitu. Kodrat, iradat, ketentuan Allah, takdir itu harus dipercaya. Ya kalau memang dukun itu sudah menjadi dukun, ya udah kodratnya dia jadi dukun. Jangan kalian ini mau ngapus lagi dukun. Tidak boleh ada di Indonesia, digugat agar dukun itu. Itulah yang saya bilang. Kalau kalian nggak percaya akan qada dan qada, kodrat dan iradat, takdir lah bahasanya, yang ditentukan oleh Allah pada rukun Islam ya, atau rukun iman itu, ya sama dengan kalian nggak percaya kan ketentuan Allah. Terkadang banyak orang terkecoh dengan mana yang halal dan mana yang haram menurut agama. Akhirnya mereka masuk dalam pusaran dosa. Ingin mengkritik dan mengkoreksi orang lain, tetapi adabnya tidak ada. Lalu menghakimi seakan-akan dia sudah sempurna kelakuannya. Ini modelnya kayak netizen ini nih. Yang selalu membuli. Lu lecehin syahadat lu. Anjing, babi, bangsat. Gua nggak seneng sebagai umat Islam. Kalau umat Islam itu nggak gitu ngomongnya, nggak gitu. Makanya itu nggak ngerti Islam, nggak ngerti apa itu Islam. Akhirnya ngomongnya gitu. Islam itu sebuah agama, ya. Agama ya, tata cara peribadatan yang menyempurnakan kebaikan dan memberikan syarat kepada umat yang memeluk agama Islam, yaitu syaratnya membaca 2 kalimat syahadat dan menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Ada di rukun iman, di rukun Islam ada kategori-kategorinya, ada dibaca di situ. Kalau satu saja kamu tidak jalani, maka saya ragu dengan keislaman kamu. Karena kalau orang Islam yang sudah membaca 2 kalimat syahadat, yang sudah menjalankan rukun Islam dan rukun iman, nggak mungkin tuh mengkritik orang. Hei babi, bangsat, gua orang Islam, monyet lu, anjing. Nggak mungkin, tidak ada di Islam begitu, tidak ada. Nabi Allah Muhammad SAW aja dalam berdakwah nggak ada pakai perkataan yang kasar, tidak ada. Nggak pernah sedikit pun Rasulullah tuh memakai perkataan yang kasar. Musuh-musuhnya dirangkul dengan kasih sayang. Makanya beliau memenangkan politik dunia dalam menyebarkan agama Islam. Tapi kalau Islam caranya pakai cara kalian kayak begini, oh mohon maaf, saya depak kalian dari Islam. Saya tendang keluar. Karena kalian Islam sesat. Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Karena Islam itu agama yang telah menyempurnakan kebaikan. Makanya kalau udah masuk Islam, kebaikannya harus sempurna dari yang lain. Kalau Islam ngaku Islam tapi nggak baik, mohon maaf,
Jahiliyah kalian. Kalian itu jahiliyah. Ngaku Islam tapi jahiliyah sesungguhnya. Koreksi-koreksi orang, sholat juga enggak. Merasa, ingat ya, ini video nggak boleh direkam ya. Kalau direkam dijadiin bahan, saya laporin kayak yang lain. Ini video live saya, pribadi saya. Kalau menonton silakan, mau koreksi silakan, tapi jangan direkam dan untuk jadikan bahan. Saya laporin. Udah 4 orang tuh yang saya laporin. Sebenarnya udah saya 4 orang udah saya laporin sebenarnya, cuman saya nggak umumin di media. Tinggal nunggu panggilan aja tuh akun-akunnya. Jadi kalau kalian ingin mengkoreksi saudara kalian ya, sesama umat Islam yang mungkin salah jalan lah, yang kalian anggap salah jalan ya kan. Yang pertama, untuk mengkoreksi orang lain, yang pertama siapkan dulu iman kalian. Lalu siapkan Islam kalian. Itu dulu kalau mau koreksi orang lain. Kenapa saya bilang siapkan iman dan Islam? Ngaca. Apakah Islam kalian udah benar? Apakah iman kalian udah benar? Menjalankan 5 waktu kah? Puasa kah? Pergi haji kah? Ya kan? Zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Itu semua dulu. Setelah persyaratan rukun iman dan rukun Islam itu sudah benar-benar ada pada diri kalian, baru kalian protes. Bila perlu laporkan. Laporkan saya bila perlu. Karena di dalam persidangan nanti saya akan pertanyakan itu. Anda merasa keberatan terhadap Islam? Digituin kata kalian? Saya minta Anda sudah menjalankan 5 rukun iman dan rukun Islam apa belum? Syahadat udah pastilah syahadat. Tapi kalau itu tidak dijalankan, saya akan tuntut. Kenapa Anda tidak menjalankan rukun Islam dan rukun iman, sementara Anda ngaku orang Islam? Dalam persidangan pasti akan saya kick balik. Itu dulu. Karena kalau orang yang sudah menjalankan rukun iman dan rukun Islam, nggak mungkin bahasanya tidak kayak orang sekolah gitu. Pasti bahasanya santun, cara berkatanya tidak menjustifikasi. Ya Pak, ya. Kalau bisa tobat ya Pak. Karena berikan kata-kata yang sejuk kepada orang-orang Islam yang kalian anggap sesat. Berikan sehingga beliau yang sesat itu menjadi adem. Merasa Islam itu teduh, sejuk. Akhirnya orang Islam yang dianggap kalian sesat kembali ke jalannya, kembali kepada fitrahnya. Begitu juga kalian dalam menyiarkan agama kepada umat agama lain. Lah ini kalian cara nyiarnya begitu. Goblok, tolol, anjing, setan. Mohon maaf, Anda duluan yang saya keluarkan, saya eksekusi dari Islam. Anda bukan Islam, Anda orang munafik. Saya tendang dari Islam. Kalau model kayak begitu siarnya. Saya tendang, saya duluan yang nendang. Saya panglimanya. Akan saya tendang dari Islam kalian. Saya orang keras, jangan main-main sama saya. Di media sosial kalian bisa ngomong keras sama saya, tapi kalau berhadapan dengan saya tendang kalian. Cara syiar yang baik itu bukan begitu. Ikutin cara syiar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW begitu ikhlasnya menyiarkan Islam tanpa amarah, sehingga beliau, contoh kisahnya, beliau pada saat mau sholat Jumat, si Yahudi ini setiap Rasulullah lewat ke rumahnya, mau ke langgar, ke musola, selalu dilemparkan kotoran. Kotoran ontak lah, kotoran ini selalu dilempar. Sehingga Rasulullah selalu pulang ganti baju, mendoakan si fulan itu baik. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah, dosa si fulan ini yang telah menghardik dan mencaci maki saya hingga melempar kotoran di baju saya, baju hamba. Rasulullah bilang begitu. Pulang Rasulullah ganti baju, pergi lagi ke langgar setiap hari Jumat. Selalu digituin tuh sama si Yahudi.
Suatu ketika Yahudi itu sakit. Rasul lewat depan rumahnya. Terus Rasul bertanya pada sahabat, kenapa si Fulan gak keluar? Biasanya Fulan melempar kotoran onta di baju aku. Coba sahabat, kamu lihat ke dalam rumahnya. Apakah beliau itu sedang pergi? Masuklah sahabat. Ternyata beliau di dalam lagi meriang. Sakit. Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam. Rasulullah doakan minta doa pada Allah Ta'ala agar diangkat penyakit si Fulan. Lalu si Yahudi ini bertanya, ya Muhammad, kenapa kamu mendoakan saya agar cepat sembuh? Kata Rasulullah, Pak, saya rindu dengan cacianmu, saya rindu dengan hinaanmu, saya rindu dengan kotoran yang kamu lempar ke baju gamis saya. Makanya untuk itu saya berdoa kepada Allah agar kamu bisa melempar lagi kotoran onta ke baju saya. Mulai dari itu si Yahudi itu langsung masuk Islam. Nah, cara siar-siar seperti itulah yang harus kalian lakukan. Jangan justifikasi orang seperti saya ikut campur dalam urusan saya. Saya ini kan pengacara lagi kerja. Kalau saya jadi pengacara dukun, saya bukan dukun, saya pengacaranya. Apa yang saya bicarakan itu adalah hak substitusi saya dari klien yang ingin klien sampaikan kepada publik. Saya menyampaikan, bukan berarti itu bahasa saya. Nah, kalian ini kan orang-orang sekolah ya, minimal ya SD gitu. Masa iya sih gitu memperbodoh diri sendiri di publik, kan lucu. Besok kalau saya menjadi pengacaranya penjahat, apakah saya dibilang penjahat? Tidak. Dalam video saya itu pernah saya berbicara begitu. Kalau kita penjahat, kita harus jadi penjahat itu. Itu saya nyindir kalian sebenarnya. Nyindir kalian yang kepo. Jadilah netizen yang beriman, netizen syariah lah kalau menurut saya. Netizen yang benar-benar memberikan kesejukan sehingga orang-orang itu paham. Kalau orang model saya kamu kerasin, aduh. Kamu di media sosial berani, tapi kalau di depan saya kasihan lihat kamu nanti. Makanya saya selalu bilang, jadilah netizen yang selalu berpikiran baik. Jangan mengatasnamakan Islam. Kalau hanya goblok tolol bahasa kalian, itu bukan Islam, tidak mencerminkan bahasa umat Islam itu. Umat Islam itu lembut. Suaranya bagus. Lembut. Siar Islam itu harus dengan kesejukan. Kalimat kesejukan, kasih sayang. Dan jangan justifikasi, karena hukum Allah lah yang paling hakiki, bukan hukum kalian. Hukum Allah di yaumil mahsyar nanti. Kalaupun memang saya berdosa, kan ada hitungannya walaupun sebiji jarah. Jangan kalian yang menghakimi saya. Ambil itibar, ambil pelajaran baik dari kegiatan yang saya lakukan ini. Misalnya contoh, misalnya kalian ini anak fakultas hukum yang ingin menjadi pengacara, ambil baiknya gitu loh. Oh iya, ternyata pengacara itu harus idealis, tidak goyah walaupun dihujat oleh masyarakat, tetap membela kliennya selama surat kuasanya masih ada. Terus, ya kan? Jadi pandangan-pandangan tentang hukum-hukum yang ada di Republik Indonesia dia kuasai, misalnya kan begitu. Undang-undang dia kuasai. Dia bisa, pokoknya adalah celah-celah untuk kalian pelajari dan kalian ambil manfaatnya walau sebiji jarah.
Gitu. Jangan kalian itu menganggap wah goblok tolol. Kalau tolol nggak mungkin. Yang gue lawan ini bukan orang sembarangan. Yang gue lawan ini gajah-gajah semua. Yang gue laporin gajah-gajah semua. Gue sendiri loh. Gue sendiri. Gue sendiri mendampingi dukun. Gue nggak manggil teman kayak orang-orang. Gue nggak kayak yang lainnya gitu loh. Kalau nangani kasus rombongan kayak orang mau kendurian. Gue nggak biasa begitu. Paling banyak berdua bertiga kalau gue. Kalau bisa gue handle sendiri. Tapi kalau waktu gue nggak ada, gue kasih asisten gue. Gitu. Jadi lu ambil contoh di situ. Kita punya skill ya, sendiri aja kita hadapin. Orang segitu banyaknya yang laporin kita, lalu kita laporin mereka. Banyak. Dan alibi-alibi hukumnya juga kita berikan. Gitu, dalil-dalil juga kita berikan. Agar masyarakat tercerahkan kan gitu. Lu ambil pelajaran di sini, jangan menghujat. Menghujat itu nggak ada manfaatnya, unfaedah. Ngabisin pulsa doang, udah gitu capek-capekin jari lu ngetik sambil emosi. Aduh, orang Islam kok emosian. Ketika lu emosi tanpa sebab, nah maka di diri lu itu ada setan. Diri lu itu dikuasai oleh setan. Mungkin sebentar lagi lu akan jadi setan beneran kalau lu nggak buru-buru istighfar. Kalau ngaku saya tidak terima syahadat dilecehkan, dari mana dilecehkannya? Gue bukan melecehkan syahadat, bukan. Salah lu. Itu jawaban gue terhadap statement si Marcel tentang para dukun itu, yang bilang kalau kiai, pemuka agama atau lain-lainnya dapat melihat jin, saya pastikan keluar dari Islam. Nah, itulah dari dasar omongan itulah makanya gue sama para dukun disuruh jawab. Ya gue jawab kayak begitu. Diwawancara lah sama media. Pulang ke rumah, besoknya gue makan di rumah di meja makan sama bini gue, dialog lah seperti itu. Kayaknya gue bilang tidak percaya akan adanya dukun, maka syahadatnya bisa batal, kan gue bilang gitu. Kenapa? Kalau orang sudah bersyahadat, bersaksi, ya harus menjalankan itu. Rukun Islam dan rukun iman. Kenapa kalau orang sudah bersyahadat, bersaksi, ya harus menjalankan itu. Rukun Islam dan rukun iman. Harus mempercayai qadar dan qada gitu. Kodrat, iradat, ketentuan Allah, takdir itu harus dipercaya. Ya kalau memang dukun itu sudah menjadi dukun, ya udah kodratnya dia jadi dukun. Jangan kalian ini mau ngapus lagi dukun. Tidak boleh ada di Indonesia, digugat agar dukun itu. Itulah yang saya bilang. Kalau kalian nggak percaya akan qada dan qada, kodrat dan iradat, takdir lah bahasanya, yang ditentukan oleh Allah pada rukun Islam ya, atau rukun iman itu, ya sama dengan kalian nggak percaya kan ketentuan Allah. Maka kalau nggak percaya dengan ketentuan Allah, maka syahadat kalian bisa batal kan gitu. Itu maksud saya, itu nggak percaya akan adanya dukun itu gitu loh. Bukan syahadatnya lantas semerta-merta batal. Saya lagi jawab si Marcel, bukan untuk kalian itu sebenarnya. Tapi karena kalian kepo, lalu digunting-gunting tuh, dipotong-potong itu video, dijadiin bahan dah untuk mencelakai saya. Contoh kemarin mahasiswa, dia bilang akan menurunkan ribuan mahasiswa untuk demo saya. Lalu videonya viral kemana-mana, sampai masuk ke grup video dia itu. Ya saya laporin malamnya. Dia belum laporin, saya udah laporin duluan. Pasal 28 ayat 2, ancaman hukumannya 6 tahun. Dia kaget. Saya emang nggak lama-lama kok.
Jadi laporan saya tuh masuk udah hampir 19 laporan. Termasuk netizen yang saya laporin. 4 netizen udah saya laporin. Yang saya anggap keterlaluan. Tapi saya nggak umumin di TV. Nggak umumin di media sosial netizen. Ada 4 netizen yang udah saya laporin. Tunggu aja. Kalau saya mau orangnya nggak mau pusing.